Sekarang kita sudah sampai di Galilea Ron Beach Hotel Tiberias. Halo guys, welcome back. Setelah tadi gua ajak kalian ke gereja Kana di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat pertama kali, sekarang kita lanjut ke Danau Galilea. Danau Galilea atau Danau Tiberias adalah salah satu tempat yang banyak dimention di Alkitab, di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Mulai dari berjalan di atas air, menenangkan badai yang dahsyat, hingga mukjizat tangkapan ikan yang melimpah saat Petrus hampir menyerah. Dan puji Tuhan, cuaca hari ini cerah. Cerahnya nggak terlalu panas, jadi pas buat berlayar. Welcome. Halo. Halo sir. Lihat kan, airnya benar-benar tenang dan adem banget. Tuhan Yesus baik. Kita ke pelabuhan lain. Nanti turun di pelabuhan lain namanya Ginosar. Semua negara Israel minum air tawar dari Danau Galilea. Dari ini, airnya tawar. Mari kita. Petrus, Yakobus dan Yohanes masih ada. Masih ada di pinggir Danau Galilea, melayani dengan baik. Francis Sailing. Oke, mari kita berdiri Bapak Ibu. Jadi kegiatan kita selama berlayar ini seru banget sih. Mulai dari awal, mereka setel lagu Indonesia Raya. Jadi kayak kita upacara di atas Danau Galilea gitu guys. Terus, mereka juga ajak dance-dance gitu kayak tadi. Ada kesempatan juga buat karaokean. Dan yang paling seru adalah kasih makan burung yang berterbangan menemani kita selama berlayar ini. Foto sekarang. Lagi gimana sih pegangin? Burung apa? Kata tuh yang dari burung. Lagi 1, 2. Wow, burung tangkap. Ke burung ini. Cair. Ngambil makanan Ellen ya. Dan bye-bye. Siapa namamu? Presley. Wow, luar biasa. Nah, sudah berhasil untuk berjalan di atas air, bernyanyi di atas air juga. Oke, bagus. Yeah, thank you. Jesslyn, thank you. Bye-bye. Oke, terima kasih. Salim. Ini tempat namanya apa? Ginosar. Genosar. Ginosar, ya. Pelabuhan Ginosar. Ginosar. Dari pelabuhan Ron ke pelabuhan Ginosar. Dari pelabuhan. Kita hari ini mau makan di Tanurin Galilea Restaurant. Let's go. Kita coba ikan Petrus itu seperti apa. Nah, guys, uniknya kalau di Israel, sebelum makanan utama datang,
meja kita bakal penuh sama berbagai macam salad dan roti pita yang hangat. Kayak begini nih contohnya. Jadi, di tengahnya itu bisa diisi berbagai salad yang sudah disajikan. Yummy? Ini Mami boleh bagi satu. Inilah penampakan ikan petrus. Ada koko, ada Akhirnya nyobain juga ikan petrus ya. Beserta kentang dan lain-lain. Sayang makan aja. Makan. Sekarang kita ada di tempat oleh-oleh lagi di Tiberias, tepatnya. Mau minum minyak? Bener. Tempat souvenir ini katanya banyak rekomendasinya adalah pembelian untuk minyak zaitun, minyak narwastu, termasuk sabun dan lain-lain. Let's go. Let's go, kita masuk. Halo. Mami. Bisa mix. Sana wala. Dua seperti ini. Satu seperti ini. Bisa mix dua sabun, satu zaitun. Dua sabun, satu zaitun 50. Coba minyak narwastu, minyak urapan. Banyak banget minyak urapannya. Dan ada aromanya. Ada cinnamon. Pijit. 1,15, 3,40. Kita di sini agak cepat biar bisa banyak spot. Sekarang Musim hujan cepet gelap. kita di Gereja Tapga. Gereja di mana Tuhan Yesus membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya? Banyak orang dunia saya bingung. Belalang. Mereka pikir ini buah belalang. Makanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak makan ini. No. Bukan ini. Ya, bukan patai Cina. Belalang grasshopper. Yohanes Pembaptis makan belalang itu hewan yang terbang. Hewan. Itu makanan Yohanes Pembaptis. Tapi ini dikenali dengan nama belalang karena bentuknya terlihat seperti hewan itu yang panjang dan terbang ini. Tapi ini juga Bapak Ibu bisa dari apa jenisnya dalam bahasa Indonesia? Petai Cina. Petai Cina. Tapi kalau di sini namanya karob. Karob. Kalau Anda membuka ini Bisa dimakan nggak? bisa dimakan, ada biji karob, dan kalau biji ini dipres bisa minum jus yang manis sekali. Dan dari ini bukan yang karob yang asli, tapi jenisnya seperti karob. Tapi kalau Anda juga press bijinya bisa menghasilkan jus yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu Berapa banyak lo bikin jus? dari biji ya. tidak ada Dari airnya bijinya ya dan dia ya dari ini ya kering. di crush ya, ditambah gula dan ditambah yang lainnya juga. Karob namanya, karob. Oke, jadi Bapak Ibu ini lihat satu alat digunakan pada zaman Tuhan Yesus. Itu Ini apa? Baju untuk giling minyak zaitun. Kita beli minyak zaitun tadi, ya, Terus diputar. diputar.
Kalau musim panen zaitun itu di Oktober, November, mereka taruh semua zaitunnya di sini, hasil zaitun. Dan ada lembu yang berputar-putar, zaitunnya menjadi seperti pasta, paste. Paste-nya di spread di atas tali tingkat. Tali di atas tali yang lain, ya, baru di-press lagi di sana. Di-press baru bisa menghasilkan minyak zaitun yang luar biasa mengalir. Itu minyak zaitun yang extra virgin olive oil, seperti minyak zaitun yang Anda beli di situ. Extra virgin olive oil. Ya, biasanya pada zaman Tuhan Yesus extra virgin olive oil dikasih persembahan bagi Bait Suci. Imam-imam di Bait Suci. Yang kedua kali di-press untuk orang untuk konsumsi. Bisa makan, minum dan masak pakai minyak zaitun. Gereja ini namanya gereja Zaitun. multiplikasi. Kalau perasaan ketiga? Ya, Perasaan ketiga? perasaan ketiga untuk membuat sabun dan Oh, Sabun. 3 kali peras ya? 3 kali press. 3 kali press. Kalau 3 kali bagus, kalau lebih dari 3 kali kualitasnya turun. Ya kurang. Pertama kali yang paling bagus persembahan Virgin, dia virgin. 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 Ya, sekarang tidak ada bait suci, jadi pertama kali bisa dikonsumsi zaitun. Ini satu alat dari zaman Tuhan Yesus ini. Ya, dari 2000 tahun yang lalu sampai saat sekarang. Gereja di bawah altarnya ada tempatnya di mana Tuhan Yesus memberkati ikan dan roti dan kasih makan 5.000 orang laki-laki. Ya, kalau 5.000 orang laki-laki itu berarti 5.000 kepala keluarga dikasih makan dari 2 ikan 5 roti. Ya, kalau satu keluarga 4 orang average dikali 5.000, 20.000. 20.000 orang dikasih makan dari 2 ekor ikan dan 5 potongan roti. Banyak mukjizat terjadi di pinggir Danau Galilea. Di bawah altarnya adalah lokasi persis di mana Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang laki-laki itu. Ada kesempatan untuk berdoa di dalam, doa masing-masing. Diam saja Bapak Ibu. Siapa nama orang yang kasih makanannya kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus berkata kepada Rasul-Rasul, coba periksa berapa makanan ada. Karena banyak orang datang ke sini untuk belajar dari Tuhan Yesus dan mengalami mukjizat. Tapi orang kecil yang kasih makanannya kepada Tuhan Yesus, siapa nama dia? Anak kecil aja. Tidak disebutkan dalam Alkitab. Ada namanya. Mau tahu namanya? Siapa? Roti Boy. Roti Boy Jakarta. Roti Boy. Roti Boy di Jakarta. Serius ya? Dari Filipina. Kalau kayak gitu aku kucilin ya. Ren. Ayo, Lin. Ini font zaitun.
Tuh. Jadi ini adalah bagian dalam gereja Takbah, tempat di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kita berdoa dulu ya guys. Oke, jadi segitu dulu untuk perjalanan kita kali ini. Next video, kita akan belajar lebih banyak karena gua akan ajak kalian ke 3 gereja sekaligus. Thank you for watching, see you guys on the next video. God bless you all, bye-bye. Kakak.